Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, terutama nikmat iman yang dikaruniakan Allah kepada kita tanpa kita minta. Kita hanya mensyukurinya dan selalu memperbaharuinya agar kita bisa istiqomah selalu di dalam iman tersebut sampai kita menghadap Allah. Nikmat Islam, nikmat taufik dari Allah, nikmat kemudahan dari Allah untuk bisa beramal soleh. Ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa beramal soleh hanya karena Allah memudahkannya. Kemudian di antara syukur nikmat tersebut adalah memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini merupakan nikmat yang wajib kita bergembira, bersukaria dengan kedatangan diutusnya Rasulullah di tengah-tengah kita membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hukum, sebagai semuanya bagi kehidupan seorang muslim. Kali ini kita akan mengkaji surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah sebagai surah yang diturunkan untuk menjadi perhatian untuk kita tadabburi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk memperbanyak, malah menyarankan untuk menghafal surah Al-Kahfi walaupun tidak semuanya, tapi disarankan menghafal semuanya 110 ayat. Terutama 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir, karena ini sangat menyangkut dengan apa? Sangat menyangkut dengan ibadah kita kepada Allah. Dan kali ini kita akan mengambil judul 10 ayat dalam Al-Quran sebagai penakluk Dajjal. Nah, ini dia 10 ayat dalam Al-Quran. 10 ayat yang dimaksud adalah 10 ayat dalam awal surah Al-Kahfi. Kenapa bisa 10 ayat? Sudah cukup untuk menaklukkan Dajjal yang luar biasa, fitnah yang paling besar, fitnah yang paling dahsyat yang diciptakan oleh Allah untuk mencoba iman Islam seseorang di muka bumi ini adalah Dajjal. Tapi ingat, Dajjal ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Cuma Allah memberi izin kepadanya untuk mempunyai kekuatan yang dahsyat luar biasa, tidak bisa kita
fikirkan, tidak bisa kita duga-duga. Dajjal ini sudah ada. Jadi makhluk Dajjal ini sudah ada. Berbeda pendapat para ahli tafsir mengartikan apa itu Dajjal. Tapi di dalam kesimpulannya, kalau kita membaca tafsir-tafsir, Dajjal ini adalah manusia ciptaan Allah untuk mencoba iman para manusia, terutama kaum muslimin, kaum mukminin. Dan sudah diciptakan Allah, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi ini dia fitnahnya apa? Dia itu adalah, Dajjal ini adalah membawa berita yang diputar balik, yang benar tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Dia menganggap dia adalah punya kekuatan, dia adalah Tuhan. Dia bisa mendatangkan segalanya untuk kita supaya kita mengikut dia. Dia bisa menghidupkan nenek moyang kita, bukan ayah kita saja, nenek moyang kita. Ini dari Allah, kekuatan ini dari Allah. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa membawa makanan ketika sebelum dia datang makanan tidak ada di muka bumi. Makanan tidak ada di muka bumi sebelum dia datang. Hadis sahih mengatakan sebelum Dajjal datang, 3 tahun sebelum Dajjal datang, makanan sama sekali tidak ada di muka bumi ini. Jadi Allah memberi izin kepada dia untuk punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatan Allah lebih dahsyat dan luar biasa. Karena dia Dajjal itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi untuk melawan dia, Allah dan Rasulnya memberikan kiat-kiat kepada kita orang mukmin supaya kita menghadapinya dengan apa? Hanya dengan iman kita kepada Allah yang selalu kita pupuk, iman kita yang selalu kita perbaharui, iman kita yang selalu kita perkuat supaya menghadapi Dajjal ini mudah bagi kita karena kemudahan dari Allah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillah. Ada 5 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan alhamdulillah. Itu menandakan bahwa surah-surah tersebut agung luar biasa. Alhamdulillah. Pertama Al-Fatihah. Yang kedua adalah An-An'am. Yang ketiga ini Al-Kahfi yang sedang kita tafsir. Yang keempat adalah surah Saba. Yang kelima adalah surah Fatir. Jadi Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Itu semuanya diawali dengan alhamdulillah. 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 Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah menurunkan. Jadi kita bersyukurlah Allah telah menurunkan Al-Quran ini. Tanpa Al-Quran ini diturunkan, manusia akan lebih beringas. Manusia saling bunuh, tidak ada hukum. Hukum manusia yang diterapkan di antara manusia ini, itu akan binasa manusianya. Karena manusia itu sesuai seleranya. Nah, sekarang kita lihat di negeri kita, kalau hukum manusia yang dibuat untuk menghukum manusia, itu ada batasnya, batas keadilannya sangat-sangat terbatas. Kalau sesuai dia hukum orangnya. Kalau tidak sesuai, dia bebaskan orangnya. Terjadi di negeri kita. Sekarang kita mengucapkan alhamdulillah.
alladzi anzala ala 'abdihil kitaba, yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang dimaksud di sini kepada hambanya. Jadi Allah menurunkan kitab suci ini kepada hambanya, ya tidak lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan maksudnya Rasulullah itu diutus Allah sebagai yang membawa rahmat untuk seluruhnya. Yang muslim iya, mukmin iya, yang kafir iya, yang makhluk lain iya, binatang, tumbuhan. Rasulullah membawa rahmat buat semuanya, alamin. Ini kelihatan setelah Rasulullah datang, maka amanlah manusia. Yang aman itu yang mau ikut kepada Rasulullah dan ikut kepada kitab yang diturunkan ini kepadanya. Aman dunia, aman akhirat, aman binatang-binatang, aman tumbuh-tumbuhan. Coba bayangkan ini, Rasulullah setelah datang, Rasulullah melarang umat ini untuk berlaku semena-mena kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada apa saja, kecuali untuk kepentingan ibadah. Rasulullah melarang ini, itu namanya rahmatan lil alamin. Rasulullah melarang kezaliman, Rasulullah melarang kekejian dilakukan di masyarakat, rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin sangat-sangat sakit hatinya, ingin dia stres kalau orang tidak mau mengikuti dia, beriman kepadanya. Karena sudah lihat nanti di belakang ini, di belakang dunia ini ada akhirat namanya. Akan sengsara di akhirat kalau tidak beriman. Ini seorang rasulnya, azizun alaihi ma anittum. Sangat sedih dia melihat duka lara kalian. Makanya dia diutus untuk membawa kegembiraan. Kegembiraan yang hak, bukan kegembiraan semu. Hanya diberi kabar gembira, masuk agama ini, masuk surga, masuk agama ini, masuk. Ini tidak. Yang ikut Rasulullah dan beramal soleh, bahagia dunia akhirat. Itu dia rahmatan lil alamin. Harisun alaikum. Apa artinya harisun alaikum? Rasul ini sangat-sangat gigih untuk mengajak kalian beriman dan mengikuti beliau. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin yang sudah beriman kepadanya, kepada kitab ini yang diturunkan ini, raufur rahim. Rasulullah itu memakai sifat Allah, itu rahmatan lil alamin. Allah mengizinkan untuk memakai sifatnya. Raufur rahim, sangat pengasih dia, sangat penyayang dia kepada kaum mukminin yang beriman. Disitulah dia sedih melihat orang yang tidak mau beriman, termasuk sedihnya, duka laranya kepada pamannya yang tidak mau beriman. Telah menurunkan kitab kepada hambanya, abdihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan sesuatu apapun di dalam kitab yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad iwaja. Tidak ada yang bengkok di sana. Tidak ada yang bengkok. Yang membengkokkan itu adalah yang benci kepada kitab ini, yang benci kepada Rasulullah, yang benci kepada Islam. Pemilik kitabullah Al-Quran ini adalah kaum muslimin dan mukminin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu iwaja la raiba fihi,
di awal Al-Baqarah, la raiba fihi, tidak ada iwaja di sana. Dia lurus, dijawab langsung ayat berikut. Walam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah hak, yang menurunkannya adalah Allahu al-Haq. Diturunkan dengan ilmu Allah. Apa yang dikatakan dengan diturunkan dengan ilmu Allah, dengan kesaksian Allah? Allah lah yang lebih tahu berapa takaran yang diturunkan, kemudian kapan diturunkan, apa asbabun nuzulnya, semuanya sudah pada ilmu Allah. Qayyiman, ini qayyiman, lurus dia. Al-Quran ini mengajak kita kepada yang lurus, yang jujur, yang hak. Liundhira ba'san syadida. Al-Quran ini sebagai basyiran wa nadhira, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran, kabar gembira. Nadhira artinya memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi hanya dua fokus diutusnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Liundhira, kitab yang qayyiman, yang tidak ada yang belok-belok di sana, tidak ada keraguan-keraguan, semuanya benar. Tidak ada kerancuan di dalam Al-Quran, semuanya benar. Adapun orang-orang yang membelokkan Al-Quran, Allah akan mengutus hamba-hambanya untuk menolak pendapat dia. Dimanapun orang menolak Al-Quran, ingin memalsukan Al-Quran, ingin membelokkan Al-Quran, ingin merubah-rubah ayat Al-Quran, pasti Allah akan mengutus hamba-hambanya yang dia pilih untuk melawan hal-hal tersebut. Coba kita lihat dalam kehidupan kita, pasti ada. Di antaranya adalah orang-orang yang diberi taufik dan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Karena Allah, ingat, menghafal Al-Quran, hafallah dia karena Allah. Liundhira, supaya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini, Al-Quran, untuk memberi peringatan, kabar peringatan, mengingat-ingatkan ba'san syadida, suatu azab yang sangat-sangat pedih. Kadang-kadang manusia di dunia ini apabila dia hidup dalam keadaan semuanya ada, apa maunya ada, semuanya ada, dia berada di atas angin, dia lupa bahwa dia juga akan mati. Dan dia lupa bahwa setelah mati dia akan dibangkit. Dia lupa juga bahwa di akhirat nanti semua yang dia dapat di dunia ini, baik yang halal baik yang haram, apalagi yang haram, yang halal dihisab. Ini istilahnya ini, yang halal dihisab, tidak ada yang tidak dihisab, sekecil apapun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amal yang kecil, sekecil apapun amal kita, kecuali dia dihitung semuanya nanti di akhirat di sisi Allah, di hadapan Allah, di hadapan pengadilan yang paling adil. Antara kita dengan Allah tidak ada hakim yang lain, tidak ada pengacara yang lain, tidak ada pembela. Kita dengan Allah, semua manusia beriman tidak beriman menghadap Allah langsung berdua, tidak ada yang lain antara kita dengan Allah. Allah akan menampakkan semua amal kita. Khabiran, Allah menampakkannya semua amal-amal apa saja yang kita amalkan. Baik kita sendiri dalam kegelapan, dalam cuaca yang terang benderang, ba'san syadidan, azab yang pedih.
yang halal dihisab, yang haram diazab. Cuma dua tempat kembalinya, yang halal dihisab, yang haram diazab. Yang halal dihisab sukses masuk surga, yang haram diazab masuk neraka. Liundira ba'san syadidan min ladunhu. Azab ini hanya hak Allah. Yang berhak untuk mengazab hamba-hamba adalah Allah. Cuma Allah yang berhak mengazab hamba-hamba. Jangan coba-coba mengazab hamba di dunia ini. Tidak ada hakmu mengazab hamba. Makanya hukum Allah itulah yang adil. Kalau kita menghukum hamba-hamba dengan hukum Allah, kita akan selamat. Tapi kalau kita memutuskan suatu hukum dengan hukum manusia, itu relatif. Bisa adil, lebih banyak, lebih cenderung tidak adil. Bukankah sebuah hadis mengatakan qadhi itu ada 3 macam, 3 jenis. 2 di neraka, hanya satu yang di surga. Jadi 2/3-nya masuk neraka. Hakim-hakim itu. Ini hadis sahih ini. Hadis sahih. Dan kita melihat kenyataannya di negeri kita. Gak usah jauh-jauh ke negeri orang. Hakim al-qudat talata. Hakim yang memutuskan perkara manusia di dunia ini kalau manusia yang memutuskan. Talata. 2 hakim di neraka, 1 saja yang di surga. Inilah kalau manusia yang memutuskan hukum manusia. Karena manusia itu punya hawa, punya nafsu, punya keinginan, punya rasa apa? Ketidakadilan. Itu yang ada pada manusia. Kecuali yang diberi hidayah Allah, kecuali dia menggunakan hukum Al-Quran. Hukum Allah itu pasti adil. Karena Allah lah yang lebih tahu tentang menghukum hamba-hambanya. Liunjur min ladunhu, dari sisi Allah. Sebaliknya, ini tadi memberi peringatan, mengingatkan, warning wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira, kabar bahagia kepada orang-orang mukminin. Mukminin ini definisinya beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul yang dikirim Allah untuk manusia, dan beriman semua rasul. Jadi jangan hanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, atau hanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak, beriman kepada semua. Beriman kepada semua rasul. Rusul itu jamak dari rasul. Rasulani, rusul. 1 rasul, rasulun. 2 rasul, rasulani. Jadi bahasa Arab itu ada 1, ada 2, ada jamak. Kalau jamak banyak rusul, banyak rasul, rusulun. Wa yubasyirul mu'minina alladzina, diberi kabar gembira orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, dan bukan hanya sampai beriman, alladzina, orang-orang yang dapat kabar gembira itu adalah yang mengamalkan, ya'maluna as-salihat, yang selalu beramal soleh. Ini kita mengarah kepada melawan fitnah Dajjal ini. Amal soleh ini adalah melawan Dajjal, melawan iblis, melawan setan, melawan jin, melawan nafsu kita sendiri. Nafsu kita ini lebih dahsyat ini daripada setan. Setan itu inna kaidas syaitani dha'ifa. Godaan setan, kengerian setan itu dha'ifa, sangat-sangat lemah. Coba ini setan itu lemah, jin itu bisa lemah, tapi dengan catatan kita selalu beramal soleh. Itu namanya taat. Dan beramal soleh jangan lupa ikhlas karena Allah. Itu baru ampuh dia. Beramal soleh ikhlas karena Allah. Jangan tunggu pujian orang,
Jangan tunggu dilihat orang baru beramal, tidak. Ikhlas karena Allah. Dipuji orang, tidak dipuji orang, terus beramal soleh. Dipuji orang, bukan salah orang memuji orang, tapi jangan terambang, jangan mengambang melayang gara-gara dipuji orang. Tidak dipuji orang, tidak dipuji orang, terus beramal soleh, ikhlas tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu baru namanya amal soleh yang diterima di sisi Allah. Ada amal soleh tapi tidak diterima di sisi Allah. Ini persyaratannya, ini yang dua ini, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah dan kitabullah. Anna lahum ajran hasanah. Orang yang beriman dan beramal soleh, sudah beriman, bersyukur kepada Allah, melakukan amal soleh. Itu namanya iman disyukuri, kemudian diterapkan dengan amal-amal soleh. Anna lahum ajran hasanah. Makanya selalulah meminta kepada Allah. Ini ada wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, jangan lupakan membaca doa ini sebelum engkau assalamualaikum di dalam salat. Termasuk kajian kita ini wasiat Rasulullah. Saya tekankan lagi, wasiat Rasulullah untuk tidak meninggalkan doa ini sebelum salam. Innaka Hamidum Majid. Jangan langsung salam. Ini kelemahan kita karena tidak belajar bagaimana fikih salat itu, tidak belajar sesuai dengan cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah. Bacalah itu kitab, ada kitab yang disusun oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya sarankan miliki ini, sudah ada terjemahannya. Sifatus Salatun Nabi, cara salat Nabi, sifat-sifat salat Nabi semasa dia hidup. Kau lihat dia, bisa kau lihat dengan buku itu. Cara dia ruku, cara dia salam, cara dia berdoa sebelum salam. Hei Muaz, jangan lupakan doa ini. Termasuk doa berlindung kepada Allah. Sekali lagi, berlindung kepada Allah yang maha kuat. Kalau a'udzubillah, itu kita harus fokuskan pikiran kita bahwa Allah yang maha kuat. Tidak setan, tidak dajjal, tidak iblis, tidak jin, tidak makhluk apa-apa, tidak tukang sihir, tidak tukang tenung. Allah maha kuat. Gitu kalau membaca a'udzubillah, makanya Allah memerintahkan kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa berauzubillah. Mau di pangkal surah, di awal surah, di akhir surah, di tengah surah, baca auzubillah. Ini juga tidak diajarkan pada anak-anak kita. Di sekolah-sekolah saya banyak melihat anak-anak itu kalau membaca bismillah, enggak ada auzubillah. Kenapa auzubillah? Kita berlindung kepada Allah atas godaan setan. Godaan setan ini kecil kalau Allah yang melindungi kita. Sama dengan dajjal ini, kita berlindung kepada Allah untuk tidak kena fitnahnya dajjal ini. Kalau kita berlindung kepada Allah, bukankah dajjal itu, iblis itu, setan itu semuanya makhluk Allah? Allah yang lebih tahu kiatnya bagaimana melawan makhluk Allah. Dengan apa kita lawan mereka? Ini yang paling ringan. Jangan lupakan ini. A'udzubillah. Jadi apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan lupakan ini ya Muaz. Satu lagi jangan lupakan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal ini. Ada satu lagi diajarkan kepada Abu Bakar. Ini besar-besar ini yang diajarkan ini, yang diwasiatkan ini besar. La ilaha illa anta inni zalamtu nafsi. Ini kepada Abu Bakar. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Jadi minta tolonglah kepada Allah supaya selalu ditolong untuk beribadah, untuk berzikir, untuk bersyukur. Tadi kita awali
kita bisa bersyukur, kita bisa berzikir, kita bisa beribadah secara lengkap karena taufik dari Allah. Kita minta tolong selalu kepada Allah. Kalau kita sering mendoa kepada Allah, malu Allah untuk tidak mengabulkan doa kita. Coba ada hadis yang mengatakan Allah malu kepada seorang hamba apabila dia selalu mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malu Allah untuk tidak memperkenankannya. Karena Allah sangat cinta kepada hamba yang selalu berdoa. Semakin banyak doa kita, semakin banyak permintaan kita, semakin cinta Allah kepada kita. Jadi jangan tinggalkan doa. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Alhamdulillah, sebaik-baik doa. Doa itu ibadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Berarti kita diciptakan untuk banyak berdoa. Ini buktinya kita hamba Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan yang datang dari Allah. Ini namanya, kalau kita sudah menghamba kepada Allah, inilah kita namanya beribadah kepada Allah. Kita ini hanya hamba Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Inilah hamba Allah yang benar itu. Makanya kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita mungkin tahu artinya saja, belum tahu apa rahasianya. La haula wala quwata illa, enggak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. Itu menandakan kita enggak bisa apa-apa kecuali Allah memberi kekuatan kepada kita. Kita enggak bisa melawan jin, enggak bisa melawan setan, enggak bisa, apalagi dajjal ini. Apalagi dajjal kita tidak bisa lawan kecuali Allah memberi kekuatan kepada kita. Dikasihlah kita kekuatan ini. Al-Quran ini kekuatan kita. Makanya baca dia. Saya sarankan ini dihafal ini. 10 ayat ini dihafal. Karena kalau tidak dihafal, kita tidak tahu kapan itu Dajjal dibangkit oleh Allah. Sekarang dia berada di suatu pulau. Itu hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau tidak sahih riwayat Muslim atau Al-Bukhari. Seorang namanya sahabat, namanya Tamim Ad-Dari, bercerita kepada Rasulullah. Ini Dajjal ini. Dajjal ini sudah ada dan disarankan semua nabi, mulai dari Nabi Adam, semua nabi sudah menceritakan dan memberi warning tentang Dajjal ini. Semua nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat semuanya 30 orang, komandannya ataupun nahodanya ketika itu mereka naik kapal di lautan, datang angin badai, datang ombak tinggi, mereka tidak bisa melawan ombak, mereka minggir ke pantai. Di pantai itu mereka menemukan satu pulau di pantai di tengah lautan. Mereka menemukan pulau ini sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Silakan di search di Google Tamim Ad-Dari, hadis tentang Tamim Ad-Dari yang menceritakan Dajjal ini dan diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkannya, bukan hanya membenarkan. Rasulullah mengumpul sahabat-sahabat yang lain. Kumpul, kita sholat dulu, saya mau cerita tentang cerita yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada saya. Sholat di masjid, setelah sholat semuanya duduk, tidak boleh kemana-mana. Coba, nggak boleh beranjak, nggak boleh keluar dari masjid, semuanya duduk, laki-laki perempuan. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang perempuan, sahabat, seorang perempuan. Jadi semuanya mendengar apa ceritanya Rasulullah yang dia dengar daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari menceritakan begini, sudah terdampar mereka berlabuh 30 orang ini, sahabat ini berlabuh di suatu pulau di tengah laut. Ada yang mengatakan laut itu laut Yaman, ada yang mengatakan laut itu laut tengah. Tapi tidak begitu penting di mana laut itu. Yang jelas ini kejadian. Di pulau itu kami berlabuh, kemudian kami keluar dari kapal melihat kehidupan di pulau. Kami beristirahat sebentar. Kemudian kami didatangi oleh seorang binatang yang besar. Binatang besar ini berbulu lebat hingga kami tidak tahu mana kepala, mana kaki, mana ekor. Saking lebatnya, besar bulunya, besar binatangnya berbulu lebat.
Kemudian binatang itu datang menemui sahabat ini semuanya. Sahabat bertanya, siapa kau? Si binatang berbulu ini mengatakan, saya Jassasa. Jassasa itu saya ini adalah mata-mata melihat orang siapa yang ke pulau ini. Makanya hadis ini, cerita Tamim Ad-Dari ini namanya di dalam kalangan ahli hadis namanya hadis Al-Jassasa. Coba dilihat, dicari nanti. Kalau mau ilmu itu tidak harus kita nunggu dari ustadz. Sekarang sudah banyak kemudahan dari Allah. Cari di Google sudah ada itu. Hadis Al-Jassasa. Apa katanya? Hei kalian semuanya, ayo ke sini, ikut aku. Aku bawa kalian ke suatu gua di pulau ini. Komandannya Tamim Ad-Dari ikut saja, ikut. Ini sudah ketentuan dari Allah, ikut saja. Di sana mereka menemui seorang laki-laki tegap. Wah, ini nih, tapi pendek. Nih kalau diceritakan sifatnya Dajjal ini, kadang-kadang yang mendengar saling lirik ini. Oh, bukan saya. Tegap, pendek, rambut keriting. Tapi kakinya kaki O. Nah, ini. Jadi kalau ada yang tegap, pendek, rambut keriting, kalau kakinya bukan O, bukan Dajjal itu. Matanya picek, satu rusak matanya. Ada yang mengatakan sebelah kanan, ada yang mengatakan sebelah kiri. Yang jelas matanya cuma satu. Dan jangan lupa. Semua orang bisa membaca antara mata ini, yang satu rusak, satu bagus, ada tulisan kafaro. Apa artinya itu? Kafir. Jadi Dajjal ini kafir. Cuma dia kalau sudah datang menggoda, dikasih kekuatan oleh Allah, semua orang mengikut dia. Kenapa mengikut dia? Karena ketika itu tidak ada makanan. Dia bawa roti banyak, bawa daging banyak, bisa menurunkan hujan, bisa ngasih air. Siapa yang gak ikut? Di sini aja, di dunia ini, kalau diiming-iming makanan, duit, pangkat, ngikut. Apalagi itu Dajjal, nggak ada makanan sama sekali. Allah yang berkuasa. Tahun pertama hujan tidak turun, tumbuhan semakin sedikit. Tahun kedua semakin kering, tidak ada tumbuhan, nggak ada makanan. Makanan orang ketika itu, ingat ini kuasa Allah. Yang bikin lapar Allah, yang bikin kenyang Allah. Itu harus pegang itu. Yang bikin kita lapar Allah. Termasuk Ashabul Kahfi, yang membuat mereka tidak pernah lapar selama 309 tahun itu Allah. Jadi si Dajjal yang digambarkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari ini tangannya dibelenggu ke lehernya, kemudian kakinya dibelenggu ke pahanya. Coba, itulah gambarannya Dajjal. Diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengumpul sahabat. Ini kalau sudah dikumpul sahabat di masjid, itu hal yang luar biasa yang akan terjadi, yang akan diceritakan oleh Rasulullah. Dikumpul, tidak boleh keluar. Jangan keluar, semuanya tetap di tempat. Setelah sholat, assalamualaikum. Itulah Dajjal, kata Rasulullah. Itulah Dajjal. Ini sekarang lagi belenggu. Dia akan keluar. Kapan keluarnya? Siap-siap saja. Tapi fitnahnya sudah terjadi. Makanya Rasulullah menyuruh kita sebelum salam dalam sholat, a'udzubillah min syarri fitnatil masihid dajjal. Mohon dihafal. Yang belum hafal. Karena kita tidak tahu. Walaupun Dajjal belum muncul, karena kita sudah mengamalkan sunnah dan perintah Allah, perintah Rasulullah, kita amalkan itu tidak wajib ya. Tapi orang yang ingin meminta suatu kekuatan kepada Allah, jangan tidak dihafal ini doa. Jangan tidak dilakukan setiap sholat. Jangan innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan.
Doa dulu, karena itu saat-saat ijabah dari Allah. Walaupun katanya itu tidak wajib dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, benar. Tapi apakah kita tidak mengharapkan rahmat Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah? Beribadah mengikuti sunnah Rasulullah adalah mengharapkan rahmat Allah di yaumul qiyamah, di dunia dan di yaumul qiyamah. Liunzira alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Mereka akan mendapatkan, orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka akan mendapatkan ajran hasanah. Ajran hasanah. Jadi tadi hadis Al-Jassasah tadi panjang hadisnya. Saya aja kalau membaca itu lama, lebih dari setengah jam membaca dan memperhatikan. Jadi nanti Dajjal itu akan keluar dengan izin Allah. Bukankah dalam surah Al-Kahfi ini juga Dzulkarnain yang punya kekuatan timur barat, berjaya terus kemana-mana berkuasa, punya kekuatan yang luar biasa, belum pernah dikasih kepada kekuatannya seperti kekuatan di mana. Walaupun Nabi Sulaiman, walaupun siapa, kekuatan Dzulkarnain ini luar biasa, bisa membangun tembok dari besi. Di zaman Nabi Sulaiman belum ada tembok dari besi tinggi, satu kampung, satu negeri bisa dilindungi dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj yang Ma'juj yang lebih kuat dari Dajjal, lebih ngeri dari Dajjal. Ya'juj Ma'juj ini, Dajjal cuma satu orang. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu jutaan orang. Kalau mereka minum di suatu danau, minum di Danau Toba ini yang paling besar di kita, kering itu Danau Toba, minum laut, kering laut, semuanya dimakan, habis semuanya. Itu Ya'juj Ma'juj. Makanya Dajjal ini akhir-akhirnya nanti kan bisa dibunuh oleh Nabi Isa, karena Allah memberi kekuatan kepada Nabi Isa. Jadi sengeri apapun Dajjal ini, yang membunuhnya adalah seorang Nabi, Nabi Isa, seorang Nabi Isa. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj yang lebih dahsyat dari Dajjal, tidak bisa dibunuh siapa-siapa. Ini hadis sahih mengatakan begini, kalian tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dajjal saya wakilkan untuk membunuh dia, Nabi Isa. Diturunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kita manusia tidak akan bisa membunuh. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Baca 10 ayat surah Al-Kahfi awal, ataupun di akhirnya boleh. Awal dan akhir coba diusahakan dihafal. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghafal 10 ayat awal ini atau 10 ayat akhir. Siapa yang membaca man hafizah. Ini hafizah, hadisnya itu hafizah, bukan qiraah saja. Siapa yang menghafal dan membacakan 10 ayat awal Al-Kahfi ini yang kita tafsirkan sekarang, maka dia akan dilindungi Allah daripada fitnah Dajjal. Dia tidak akan mau mengikuti Dajjal. Dajjal itu kalau dia bilang neraka, itu sebetulnya surga. Kalau dia bilang surga, itu neraka. Ikuti saya akan kasih kau kemegahan di dunia ini. Makan cukup. Ayahmu kau minta siapa yang di nenek moyangmu, aku hidupkan biar kau jumpa dengan dia. Siapa yang gak mau ngikut? Ikutlah. Tapi kafir dia. Kita orang muslim dikasih kekuatan oleh Allah untuk menandai dia kafir, matanya picek. Matanya satu. Jadi baca ini 10. Jadi kalau tiba-tiba datang Dajjal, udah berjalan 40 hari di muka bumi, cuma 40 hari semua bumi ini dilalui oleh Dajjal, membawa fitnah yang dahsyat. Semua kecuali Mekah dan Madinah, nggak bisa dia ke sana. Kenapa Mekah Madinah nggak bisa? Itu Dajjal itu yang bercerita tentang itu di pulau tempat yang diceritakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari tadi. Dia tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah karena Mekah Madinah dijaga oleh malaikat. Berarti yang mana yang lebih kuat, Dajjal atau malaikat? Malaikat lebih kuat. Kalau kita berzikrullah, kita baca Al-Quran beserta malaikat, enggak kita? Allah perintahkan malaikat.
Yang baca Al-Quran, Allah perintahkan malaikat untuk mendengarkannya. Al-Kahfi ini, saya sarankan, saya termasuk yang mengamalkan baca Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Karena saya melihat Muhammad Nasiruddin Al-Albani Syekh rahimahullah mensahihkan hadisnya, walaupun yang lain-lain mendhaifkan, tapi saya selalu pegang hadis sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi diamalkan malam Jumat. Suatu ketika seorang sahabat, dalam hadis itu banyak dikumpulkan, makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mensahihkan ini karena banyak jalur-jalur yang membawa hadis itu kepada sahih. Suatu ketika sahabat yang namanya Usaid bin Hudair, ingat sahabat yang bernama Usaid, membaca Al-Kahfi. Di dalam hadis itu jelas-jelas dikatakan membaca surah Al-Kahfi di rumahnya, tahajud membaca Al-Kahfi. Al-Kahfi ini 110 ayat. Kalau kita baca dalam tahajud kita, berarti kita sudah termasuk yang qanitin, yang qiyamul lail, qanitin 100 ayat. 10 ayat tidak lalai malam hari tahajud, 10 ayat tidak lalai, 100 ayat qanitin, 1000 ayat muqantarib. Jadi ini sahabat ini radhiyallahu anhu dibacanya Al-Kahfi di rumahnya. Tahu-tahu ketika membaca, kan kita tadi katakan membaca surah Al-Quran, Allah perintahkan malaikat untuk mendengarnya. Datang, tahu-tahu dia lihat kuda yang terikat di dekat rumahnya itu meronta-ronta. Dia bingung ini, ngapain ini kuda, tidak pernah begini. Terus karena dia takut akan kejadian apa gitu, dan dia ada anaknya di situ, dia berhenti membaca sebentar. Tenang itu kuda, tenang. Terus dia baca, turun lagi itu, berbentuk awan, berbentuk cahaya. Ingat, berbentuk awan, berbentuk cahaya. Tenang. Akhirnya subuh-subuhnya langsung lapor kepada Rasulullah. Itu enaknya kalau ada Rasulullah, kita ceritakan kejadian yang kita alami. Ini kejadian nyata, hadisnya hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Tilkas sakinah nazalat lil Quran. Jadi surah Kahfi yang kau baca itu turun malaikat mendengarnya. Coba, kenapa harus turun? Bukankah dari langit dia bisa mendengar? Kalau Allah turun, jadi kita baca Quran, kita berzikrullah, datang malaikat menghampiri kita. Yakinlah dengan kejadian ini, yakinlah. Makanya kita pilih surah Al-Kahfi ini. Kalau malaikat sudah datang, tadi si Dajjal tadi mengatakan kota Mekah Madinah dijaga malaikat. Baca Al-Kahfi, turun malaikat, berarti kita beserta malaikat. Jangankan jin, setan, semuanya. Dajjal pun takut kepada malaikat, gak berani melawan. Kita diperintahkan baca 10 ayat saja, hafal, bacakan, Dajjal itu akan kabur, takluk dia. Itu judul kita ini, 10 ayat penakluk Dajjal. Mudah, karena apa? Kekuatan dari Allah. Allah yang menciptakan Dajjal, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menciptakan jin, iblis, semuanya makhluk-makhluk jahat. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan mereka. Tidak ada daya mereka juga, tidak ada daya. Tapi ingat, minta tolong kepada Allah. Jangan lupa, minta tolong sekecil apapun masalahmu, minta tolong dulu kepada Allah. Sampai-sampai minta kepada Allah. Tali sendalmu putus, minta kepada Allah. Jangan minta kepada wali, minta kepada Allah. Ini hadis sahih. Minta garam, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku garam, gak bisa beli garam. Ya Allah, berikan aku beras, belum bisa beli beras. Allah yang maha kaya, Allah yang bisa mengkutak-katik, memberi ilham kepada manusia untuk menolong orang yang selalu minta tolong kepada Allah. Ini dia luar biasanya. Luar biasa kalau pertolongan Allah datang, seekor anjing
Pernah saya ceritakan di sini. Seekor anjing haus, nggak bisa apa-apa, sudah kehausan, lidahnya sudah hampir kena tanah, haus. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada anjing itu. Anjing itu dia nggak bisa berdoa seperti kita. Kita yang malas berdoa. Pikirkanlah, bandingkanlah kita dengan anjing. Anjing ditolong Allah. Bagaimana caranya? Allah menyuruh seorang musafir, seorang laki-laki untuk pergi melalui sumur di mana anjing itu kehausan. Dia juga haus, diambilnya air dari sumur, dia minum. Dia keluar, dia melihat anjing. Ini kehausan seperti saya. Dia nggak bisa apa-apa. Diturun lagi dia. Diisinya sepatu bootnya, diisinya air, dikasihnya minum. Anjing dikasih minum. Ini kalau minta tolong kepada Allah. Allah memberikan jalan keluar dari sesuatu yang tidak kita duga. Makanya kalau mintalah kepada Allah. Apa? Syukurnya Allah kepada hamba ini, padahal Allah yang menyuruh dia mengasih minum anjing itu. Sebetulnya itu tugas Allah kan. Allah yang bertugas untuk mengasih jaminan hidup kepada makhluknya. Tapi ini Allah Maha bersyukur, dosa orang tadi diampuni tanpa dia bilang astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian setelah itu karena hatinya memang lembut, Allah sangat-sangat cinta kepada orang yang punya hati lembut. Allah merahmati orang yang rahmat kepada makhluk yang lain, kepada manusia atau makhluk yang lain. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya rahmat di hatinya kepada makhluk lain, yarhamuhumur Rahman, Allah yang akan memberi rahmat kepada mereka. Allah memasukkan dia ke dalam surga. Coba, sebab ngasih minum binatang, minta tolong kepada Allah, binatang itu minta tolong kepada Allah. Apalagi kita manusia minta tolong kepada Allah. Selalulah minta tolong kepada Allah. Kita lanjutkan. Ajrun hasanah. Ajrun hasanah di sini ahli tafsir mengatakan lebih banyak adalah mendapatkan surga nanti di yaumul qiyamah. Sementara orang-orang yang kafir ba'san syadidan, satu azab yang pedih. Makithina fi abada, mereka akan makithina, tetap bermukim di sana, makithina, menetap di sana abada, selama-lamanya. Coba bayangkan, amal sedikit, amal soleh sedikit kalau dibanding dengan rahmat Allah, amal kita sedikit. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita merasa sudah hebat kita. Jangan merasa hebat. 5 waktu itu Allah mengasih kita waktu berapa? Kalau hitung-hitung sekarang 24 jam. Sekali sholat paling lama 7 menit. Saya pernah hitung dengan wudunya sekalian. 7 kali 5, 35 menit untuk Allah. Itu pun lebih banyak yang tidak melakukan. Lebih banyak, saya katakan, saya berani mengatakan, lebih banyak yang tidak melakukan daripada yang melakukan. Syukur Allah kepada hambanya yang selalu bersyukur akan ditampakkan. Yang melakukan amal-amal fardu yang difardukan oleh Allah, dia melakukannya dengan ikhlas, Allah semakin cinta kepadanya. Tidak ada kecintaan dari Allah kecuali kecintaan kepada orang yang melakukan apa yang difardukan oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan salat fardu itu bukan itu yang dicintai Allah, yang dicintai Allah adalah mengasih sedekah, salah dia. Orang yang mengasih sedekah kalau nggak salat fardu nggak ada dicintai Allah, dibenci Allah. Jadi kita lanjutkan, wa indurul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan kitab ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah beranak, Allah punya anak. Tadi orang yang beriman mendapat kabar gembira. Ini orang yang mengatakan Allah beranak. Qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata bahwa Allah mengambil anak, punya anak.
ini dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Makanya dikasih peringatan oleh Alkitab ini, Al-Quran ini. Jangan. Allah sendiri mengatakan, seorang Bani Adam mencaci aku. Bagaimana ya Allah Bani Adam mencacimu? Dia mengatakan saya beranak. Dia mencaciku. Jadi orang yang ikut-ikutan mengatakan Allah beranak, selamat, Allah beranak, putra Allah, itu sama dengan mencaci Allah. Bagaimana ngerinya mencaci Allah, pencipta kita, pemberi rezeki kita, pencipta dunia, yang membuat jantung kita berdetak terus, yang membuat kita bernafas, buat kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa makan, bisa masuk ke dalam perut, bisa dicerna, kemudian bisa keluar. Kita caci itu yang itu. Dengan mengatakan, yang mengatakan ini adalah orang-orang yang tidak punya akal, yang menduga-duga, yang tidak punya ilmu tentang Allah Rabbnya. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang Allah, katakan mereka. Allah beranak, mereka katakan. Wa qalatil yahudu nahnu abna'ullah. Orang Yahudi mengatakan ini Al-Quran, ini Al-Quran. Orang Yahudi mengatakan kami putra-putra Allah. Berarti mereka mengatakan Allah beranak. Ini mereka Yahudi, putra-putra Allah. Sebanyak Yahudi yang ada di dunia ini sudah dicap oleh Allah. Qalatil yahudu. Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah. Wa qalatin nasara, orang Nasrani. Istilah sekarang apa? Kristen. Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah, sama mereka. Tapi apa? Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Gak tahu mereka, hanya menduga-duga. Si fulan mengatakan, ayahnya dulu mengatakan, ya katakan, gak ada ilmunya. Ilmu itu adanya di sini, di Al-Quran. Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Al-Quran mengatakan apa? Allah tidak beranak dan bukan anak yang lain. Dia tidak beranak. Di terjemahannya gitu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saya permudah, dia tidak beranak dan dia bukan anak yang lain. Kalau bingung mengerti tidak diperanakkan, dia bukan anak Tuhan yang lain. Tuhan itu dia sendiri. Malahum bi min ilmi, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Apa yang mereka katakan Allah beranak, Allah 3, Allah 4, Allah 5. Wala li abaihim, bapak mereka juga tidak punya apa-apa ilmu tentang itu. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim. Kaburat artinya apa? Sangat kejilah kalimat-kalimat yang mereka keluarkan dari mulut mereka, yang mereka mengatakan Allah beranak, yang mereka mengatakan Allah punya syarikah, punya apa? Punya pembantu-pembantu, pendamping-pendamping untuk mengatur dunia ini. Sangat-sangat kejilah mulut mereka yang mengatakan Allah mengutus hambanya dan membunuh hambanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa itu? Dia diutus untuk dibunuh, untuk disalib supaya dosa-dosa manusia. Sangat kejilah perbuatan itu. Keji itu bagi Allah itu keji. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Iyaquluna illa kadiba. Apa yang mereka katakan Allah beranak, Allah diperanakkan. Kadiba, bohong, dusta. Mereka menebar hoax, menebar dusta semata-mata. Itu dia Dajjal itu. Kerjaan Dajjal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah beranak, dia itu kerjaan Dajjal. A'udzubillah min syarri fitnatil masih Dajjal. Fala'allaka ba'akhun nafsaka ala atharihim. Kita lanjutkan. Fala'allaka, kayaknya sepertinya engkau, fala'allaka bakhi'un nafsaka, engkau hampir-hampir mencelakakan dirimu, menghancurkan dirimu, ala atharihim, atas tindak tanduk mereka, perkataan mereka, tindak tanduk mereka yang tidak mau beriman, yang mencaci maki engkau, yang merusak, yang menyakiti kaum muslimin. Athari di sini ada bekas-bekas jejak rekam. Inilah yang lebih tepat, jejak rekam mereka. Atharihim ini kau nanti bisa
stres memikirkan atharihim. Sebetulnya Rasulullah bukan stres apa-apa. Karena mereka tidak beriman, mereka nanti diazab di neraka. Itu yang bikin Rasulullah ba'i'un nafsak illam yu'minu, kalau mereka enggak mau beriman bihadzal hadisi, dengan kitab ini. Kalau mereka tidak beriman, tidak mau mengikutimu, tidak mau mengikuti kitab ini, kau seolah-olah ingin mematikan dirimu. Bingung, stres, asafa, engkau merasa kecewa. Engkau merasa kecewa, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau bukan tugasmu memberi hidayah. Engkau hanya tugasmu menyampaikan. Jadi kalau juru dakwah, juru sampaikan. Diterima, tidak diterima, sampaikan. Tapi sampaikan yang benar. Sampaikan yang benar karena Allah. Diterima, tidak terima, tidak urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Inna ja'alna ma'alal abdi zinatan laha. Kami jadikan semua yang di muka bumi ini untuk kalian nikmati, yang kalian tinggal di sana. Ma'alal ardi, apa-apa yang di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Perhiasan bagi bumi. Zinatan laha linabluwahum ayyuhsanu amala. Perhiasan itu, kekayaan itu, tambangnya, tumbuhannya, pertaniannya, semuanya itu yang di atas bumi ini adalah cobaan kepada manusia-manusia yang tinggal di sana, manusia-manusia yang dititipkan Allah. Benar enggak mereka menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah? Benar enggak? Atau mereka menggunakannya, mengeksploitirnya untuk kepentingan pribadi. Dicuri itu harta orang lain, harta milik rakyat dicuri untuk kepentingan pribadi. Baik golongan, baik partai, baik yang lain-lain dicuri. Itu tidak ahsanu amala, bukan tepat sasarannya untuk menggunakan kekayaan Allah yang di muka bumi. Kekayaan Allah, saya katakan sekali-kali lagi, itu semuanya kekayaan Allah. Tidak ada ciptaan manusia di situ. Tumbuhan, gunung, awan, hujan, sungai, semuanya tambang emas, perak, nikel, semuanya gas alam. Kekayaan milik Allah. Allah titipkan, siapa yang baik melakukannya sukses, siapa yang mengeksploitirnya, mencurinya, melakukan kezoliman, itu akan diazab oleh Allah. Ingat, kalau tidak takut kepada azab Allah, lakukanlah apa yang engkau sukai. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha su'idan juruza. Di balik itu, kami juga akan menjadikan di bumi ini ada tanah-tanah tandus, ada tanah-tanah bergunung, tanah-tanah tandus. Tapi semuanya tandus itu sementara. Kalau Allah ingin membuat dia subur, seketika diturunkan hujan ke sana, tumbuh subur dia. Padang pasir itu yang kita kenal sekarang, itu akan dirubah Allah menjelang akan kiamat. Dirubah oleh Allah menjadi sungai-sungai dan taman-taman indah. Tidak akan terjadi kiamat hingga nanti tanah-tanah Arab yang sekarang dikenal tanah tandus padang pasir menjadi murujan wa anharo. Apa artinya murujan? Kebun-kebun indah, rindang-rindang. Wa anharo, sungai-sungai akan mengalir di sana. Baru ada tanda kiamat. Kalau masih pasir panas, gunung batu, gunung pasir, belum ada kiamat. Bukan berarti aman kita, tidak. Tanda kiamat itu datangnya mendadak. Baghtah atiyatun, dia akan datang baghtah, mendadak, tanpa kita sadari. Kalau kita sudah lupa kepada persiapan akhirat, di sana kita akan lupa untuk datangnya hari kiamat mendadak. Kalau datang kiamat, kalau kita mati, itu sudah sama dengan kiamat itu. Karena nggak bisa beramal lagi, sudah nanti tahu-tahu kita sudah di kiamat dibangkitkan, dihidupkan lagi di kiamat untuk mempertanggungjawabkan apa kita lakukan. Kita lanjutkan. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta,
Apakah engkau wahai Muhammad yang diturunkan Al-Qur'an kepadamu, apakah engkau mengira an ashabal kahfi, bahwa penduduk gua warraqimi. Raqim ini ada dua pendapat yang paling kuat. Yang pertama, raqim adalah sebuah tulisan siapa-siapa yang ada di dalam kahfi dan apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah raqim ini adalah anjing daripada yang mendampingi mereka, kan seorang anjing. Ada 7 orang, yang lebih tepat adalah 7 orang, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. 7 orang ashabul kahfi yang masuk ke dalam kahfi karena mereka mendapat perlindungan dari Allah. Ingat sekali lagi, perlindungan dari Allah. Kenapa mereka dilindungi Allah? Karena mereka beriman kepada Allah, istiqomah dalam imannya, tidak mau diajak kepada kesyirikan apapun iming-imingnya. Waktu itu mereka beriman, mereka diajak oleh seorang raja yang zalim untuk kembali kepada kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena Allah sudah mengukuhkan iman di dalam dadanya. Kita juga minta supaya iman kita dikukuhkan Allah. Mereka meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Ayat berikut ini. Idza wal fityatu ilal kahfi, ketika 7 pemuda yang dipaksa untuk kembali kepada kesyirikan oleh seorang raja yang zalim, kalau tidak mau kembali kepada kesyirikan akan dipenggal lehernya, dibunuh. Mereka tidak mau. Idza wal fityatu, ketika 7 pemuda tadi awal mereka meminta perlindungan kepada Allah, mereka dikasih ilham oleh Allah, menujulah kalian kepada sana. Kepada apa? Gua tersebut. Ilal kahfi faqalu. Apa doa mereka? Doa mereka apa? Faqalu, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, Rabb kami, Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Allah, karuniakan kepada kami, curahkan kepada kami ini yang beriman ini, yang mau dibunuh oleh raja ini, raja zalim, curahkan kepada atina min ladunka, dari sisimu, tanpa perantara yang lain, tanpa orang lain, karena mereka hanya yang beriman melarikan imannya kepada Allah. Tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tempat untuk selamat hanya Allah. Min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Boleh ini didoakan ini. Sering-sering berdoa begini karena kita lemah, iman kita lemah. Benar, kita harus mengakui iman kita lemah. Sedikit saja godaan, iman kita sudah begini. Sedikit godaan, tapi kalau kita ingat lagi Allah, iman kita semakin kuat. Makanya selalu ingat Allah, supaya iman kita itu, keyakinan kita kepada rahmat Allah dan pertolongan Allah, dan keyakinan kita bahwa di yaumul qiyamah ganjaran lebih besar daripada di dunia ini. Makanya kita wahayyi lana min amrina rasyada. Hayyi, siapkanlah dari masalah kami ini, apapun masalah kami, engkau lebih tahu. Ini dia. Mengadu kepada Allah itu begitu. Engkau lebih tahu apa masalah kami, ya Allah. Enggak bisa kami tuturkan satu-satu. Enggak bisa kita tuturkan satu-satu. Makanya Rasulullah itu selalu mengatakan doa itu yang jamnya, yang apa? Kalimat Rabbana atina faghfir lana warhamna. Enggak bisa satu-satu disebutkan. Ya Allah, ampunilah aku, syekhku, guruku, semuanya ini semuanya diucapkan. Saya dengar di suatu masjid setiap malam Jumat diucapkan satu-satu. Ya Allah, kalau dia katakan faghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, cukup kan? Karena begitu ajarannya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Daripada satu jam, lebih bagus kita katakan ini lebih bagus ini, bukan tidak boleh, tapi lebih bagus. Pilihlah yang diajarkan oleh Nabi, jawami'ul kalam. Jawami itu apa? Mencakup semuanya.
Faghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang satu-satu tadi dipretelin sampai 100. Masuk di sini. Ampuni muslimin muslimat. Itu yang dipretelin satu sudah muslimin muslimat dia. Al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati. Tadi yang mati aja itu yang dipretelin, yang hidup enggak. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu membuat kemudahan buat kita. Basyiran wa nadhira. Kalau kita disuruh pilih antara dua pilihan yang sulit dan yang mudah, Rasulullah memilih yang mudah. Ini yang mudah. Nah, makanya kalau beramal sesuai sunnah Rasulullah mudah dan lebih banyak ganjarannya. Wahai lana min amrina rasyada, berikan kami kecerdasan untuk menghadapi masalah kami ini. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Setelah mereka masuk kahfi, maka Allah memberikan rahmat kepada mereka. Apa rahmatnya? Kami tutup telinga mereka supaya mereka nyenyak tidurnya. Jadi ilmu akupunktur saya pernah baca. Ada 4 titik di telinga ini yang membuat manusia tidak mendengar dunia luar. Hingga dia, kalau kita tidur kan sekarang ini, karena ini tidak didorong oleh Allah seperti ini, kita kan mendengar siapanya. Kadang-kadang ngorok istri kita dengar. Anak cucu kita dengar. Tetangga kita yang begadang-begadang, batuk-batuk, merokok terus kita dengar. Itu semuanya. Tapi ashabul kahfi fadarabna, kami pukulkan, kami tekan telinga mereka. 1 titik di dalam 4 titik akupunktur telinga tadi, ada 1 titik yang membuat manusia tidak merasa lapar. Ini luar biasa. Ini hikmah dari Allah. Kami ini telinganya. Kalau mata sudah jelas tidur itu ini, kalau ini mata ini tertutup ini. Tapi telinga karena Allah yang menginikannya, mereka tidak mendengar apa-apa dunia luar mereka selama berapa? 309 tahun. Bayangkan. Tidak merasa lapar. 309 tahun tidak makan, tidak lapar. Bangun-bangun bisa berlari. Bisa berjalan cari makanan. Ini luar biasa. Ini dia rahmat Allah. Ini rahmat Allah ini. Kita tidak bisa duga bagaimana rahmat Allah itu datang kepada kita. Makanya selalu minta terus rahmat Allah. Sinina ada bertahun-tahun mereka begitu. Bertahun 300 menurut Al-Kahfi ini 309 tahun mereka terus begitu. Enggak lapar, enggak mendengar apa-apa. Mereka seolah-olah hanya tidur 1 malam. Ini pengakuan mereka. Kami bangkitkan mereka biar mereka bertikai-tikai. Berapa lama mereka tidur di kahfi itu? Ada yang bilang sehari, sebagian hari, malah ada yang bilang sebagian. Sebentar aja ini kayak kita tidur. Enggak merasa lapar, bayangkan. Bangun-bangun tidak merasa lapar. Mereka bermufakat, berunding. Siapa yang akan keluar cari makanan? Ini kita sudah lapar ini. Karena sudah enggak ada. Akupunktur tadi sudah hilang. Sudah bangun mereka. Udah lapar. Siapa yang cari makanan? Ini duitnya. Duit 309 tahun yang lalu yang mereka masuk dikantongi masuk ke kahfi. Masuk ke gua itu. Summa ba'athnahum, kemudian kami hidupkan lagi mereka. Summa ba'athnahum lina'lama, kami mau tes, mau tahu ayyul hizbaini, siapa yang lebih tahu di antara 2 kelompok mereka yang bertikai berapa lama mereka di situ. Ahsa lima labithu amada, 2 kelompok yang bertikai berapa lama mereka tertidur. Sama dengan yang dimatikan oleh Allah. Ini tidak dimatikan, ini ditidurkan. Kalau yang dimatikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, fa amatahu Allah mi'ata amin, Allah mematikannya 100 tahun. Begitu Allah membangkitkannya setelah 100 tahun mati, dibangkitkan oleh Allah. Ini Allah Maha Kuasa, bisa menghidupkan yang mati dan bisa membangunkan yang ditidurkan oleh Allah. Bisa membangun. Ini dimatikan. Dan ditanya, kam labista, yang 100 tahun tadi mati dihidupkan lagi, berapa lama kau di sini tadi tidur? Labistu yauman, hanya sehari.
au ba'da yaum. Kenapa dia beralasan sehari itu? Dia lihat makanan yang dia bawa tadi sebelum dia tidur, menurut dia tidur istirahat, itu masih bisa dimakan. Tapi sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun masih bisa dimakan. Ini kuasa Allah namanya. Rahmat Allah di sini. 100 tahun. Unzur ila ta'amika wa syarabika, surah Al-Baqarah. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kau bilang sehari atau separuh hari, lihat makananmu belum basi, belum asam, masih segar. Langsung minum sekarang. Bisa. Tapi lihat, wanzur ila himarika. Tapi walaupun itu bisa kau makan, masih segar, lihatlah keledaimu yang kau tunggangi tadi sebelum kau tidur. Lihat. Ternyata keledainya tinggal tulang. Coba, makanannya masih segar, keledainya tinggal tulang. Bingunglah dia. Setelah dia diberitahu oleh Allah, baru mengakui keagungan Allah. Inni a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pegang ini. Saya sekarang baru sadar. Semakin sadar, semakin tahu annallaha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Sangat kuasa dan kuat atas segala sesuatu. Begitu juga kepada Dajjal ini. Dajjal ini Allah sangat kuasa. Makanya kita mengikut Allah, kita mengikut Rasulullah. Bagaimana menghadapi Dajjal dan fitnah-fitnah lain di dunia ini. Terutama ingat, iman kukuhkan, amal soleh laksanakan. Inilah jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan. Demikian, silakan kalau ada yang. Ya. Kita sampaikan masalah musafir yang memberikan ilmu kepada ilmu. Kalau yang kita sampaikan adalah musafir yang bapak-bapak. Tapi saya pernah baca seorang musafir tapi bermaaf adalah pelaku saja itu memberikan minum kepada anjing yang haus. Dia yang masuk surga. Apa betul? Siapa yang dua? Hadis itu dua-duanya sahih. Hadis itu dua-duanya sahih. Cuma kesahihan seorang pelacur. Seorang pelacur dia sebetulnya bukan dijamin masuk surga. Dia hanya diampuni Allah dosanya. Diampuni Allah dosanya karena dia memberikan rasa rahmatnya kepada binatang. Itu ada. Jadi dua-duanya hadisnya sahih. Cuma kalau yang laki-laki ini itu namanya Allah bersyukur kepada perlakuannya yang seharusnya Allah yang melakukan. Jadi laki-laki ini jelas hadisnya begitu. Diampuni Allah dia dan akan dimasukkan Allah dia nanti setelah ampunan ini ke dalam surga. Jadi dua-duanya hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Adapun yang mengatakan bahwa dia seorang pelacur, itu mana? Bagoya itu artinya pelacur, memang dia pelacur. Tapi ini diambil kesimpulan apa? Diambil kesimpulan bahwa pertolongan itu hanya dari Allah. Jalan keluar hanya dari Allah. Jadi kalau minta pertolongan jalan keluar, dahulukan Allah. Ada caranya. Caranya apa? Gunakan minta pertolongan itu ketika kita dalam keadaan sholat, terutama sujud. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Waja'al qurrata aini fis shalah. Aku bikin permata hatiku, apapun masalahku, aku larikan kepada sholat. Tirulah ini, tiru ini, larikan kepada sholat. Baru nanti kita minta tolong kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi jangan lupa, kalau kita sekarang kebalikan, langsung cerita viral, saya begini. Jangan, minta tolong kepada Allah. Allah yang lebih tahu bagaimana menolong kita. Baik itu pertolongan lewat orang lain, lewat anak kita, istri kita, orang yang tidak kita kenal bisa menolong kita. Kalau Allah sudah ingin menolong kita. Ala kulli syai'in qadir.
A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lalu pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Iya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kondisi mereka setelah dibangunkan dan kembali? Itu tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka meninggal? Yang difokuskan adalah mereka orang beriman, istiqamah dalam iman, minta tolong kepada Allah, Allah menyelamatkan mereka. Adapun setelah itu kan mereka keluar belanja, mau makanan. Orang yang di sekitar itu, ini duit kapan ini? Mereka nggak tahu. Orang tuh udah 309 tahun. Ini kapan ini? Kamu siapa? Di mana rumahmu? Semakin takut dia kan? Dia pikir, menurut dia masih raja yang dulu, karena dia merasa dia tidur sebentar. Masih raja yang dulu yang ingin menyembelih mereka kalau tidak kembali kepada kesyirikan. Setelah mereka tahu, diberitahu, ribut semuanya. Orang bentuk mereka itu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kau melihat bentuk mereka yang tidur kafir, kau akan lari dari mereka. Mengerikan. Mungkin bulunya sudah tumbuh, kukunya sudah ini, tapi tidak didetailin. Lau tola'ta alaihim lamulita minhum ru'ba. Kau lihat itu ya Muhammad, mereka yang tidur itu selama 309 tahun. Lamulita minhum ru'ba. Kau akan merasa ngeri melihat mereka. Jadi sekitar itu masyarakat kan bingung. Ini duit kapan ini? Gak laku lagi ini katanya kan. Terus ini kamu kok begini kondisinya? Dia tidak sadar. Kenapa dia tidak sadar? Karena menurut dia baru sebentar tidurnya. Dia masih begitu-begitu aja pakaiannya apa. Tapi itu semua tidak ada yang lusuh. Ini kuasa Allah. Demikian. Jadi kalau mati mereka kapan, di mana mereka dikubur, nggak tahu. Adapun apa, pokoknya mereka sudah keluar dari kahfi itu. Tulang belulangnya apa? Kalau di dalam hadis sahih tidak ada cerita itu, bagaimana mereka? Bagaimana? Karena apa? Al-Quran ini sudah menceritakan sampai mereka dibangkit dan bisa hidup kembali seperti hidup mereka 309 tahun yang lalu. Dan Al-Quran tidak pernah menceritakan, saya belum pernah melihat bahwa hadis Rasul mengatakan bahwa mereka itu mati di gua kahfi, karena mereka sudah bisa keluar dari situ. Dikasih tahu lah bahwa bukan raja yang dulu lagi yang ingin menyembelih kita udah bebas kan? Karena pertolongan Allah. Jadi saya tidak menemui hadis yang mengatakan bahwa mereka ada di kahfi, ada patung anjingnya, ada ininya, ada ini, enggak ada. Tidak ada. Itu hanya daya tarik turis itu. Daya tarik turis masing-masing mengklaim. Ada yang mengatakan kahfi itu di Jordan, ada yang mengatakan kahfi itu di Turki, ada yang entah di mana-mana kahfi itu supaya datang fulus. Fulus bukannya jadi peringatan bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Yang penting fulus. Nah, sekarang juga ada yang penting fulus. Kalau kita lihat apa? Kuburan. Religi katanya, wisata religi ke kuburan wali-wali. Bawa duit, yang menjaga wajibkan. Kamu kalau tidak bersedekah, kewalat kamu. Saya dengar itu ceritanya. Langsung saya dengar ceritanya. Jadi akhirnya peti-peti kemasan apa namanya, sedekah-sedekah itu miliar-miliar duitnya. Begitu dibuka setiap tahun, udah bingung menghitungnya. Itu namanya sama dengan ini Ashabul Kahfi ini. Banyaklah promosinya, banyak ininya, tapi tidak berdasar. Demikian. Ya silakan. Yang terakhir.
Membawa apa? Ya, membawa dia jalan di antara kain dengan itu. Yang kedua, dan jadi pengertian adalah pembohong besar. Kalau saya lihat di sini benar sudah tapi ada banyak ini. Hal ini termasuk pembohong besar. Pembohong besar. Jadi ayat 5 kan ada di sini. Jadi ayat 5 dibaca ini, nah di sini dasarnya dibaca dia. Tetapi ini sekarang baru dasar. Ya, memang arti Dajjal itu pembohong. Artinya. Iya. Jadi Dajjal itu pembohong. Apa bohongnya? Pertama dia bilang, ikut saya. Nanti saya kasih makan, kasih minum, kasih apa, kasih semuanya. Kemudian kamu nanti akan masuk ke surga beserta saya. Bohongnya begitu. Di sininya surga kelihatan, sebetulnya itu neraka. Itu pembohong dia. Di sininya neraka, kita ikut surganya yang sebetulnya nerakanya. Pembohong dia. Dajjal itu diartikan di dalam tafsir-tafsir pembohong besar, pemutar balik fakta. Bohong besarnya adalah setelah banyak pengikutnya dia bilang saya Tuhan kalian. Saya Tuhan kalian. Jadi yang membilang ini saya Tuhan itu kalau menurut riwayat Al-Qur'annya hanya dua itu yang bilang, Namrud sama Firaun yang bilang termasuk ini Dajjal. Tapi mereka itu akan mengecil, tidak bisa apa-apa kalau kita minta tolong kepada kekuatan Allah. Yang membunuh dia Nabi Isa. Nabi Isa tidak kokoh, tidak kuat dia. Karena Nabi Isa menurut riwayat mereka sendiri bisa mereka bunuh, mereka masih salib. Jangankan Dajjal, teman-temannya aja yang menyalib dia nggak bisa lawan dia kan. Menurut mereka, kalau menurut kita tidak. Nabi Isa tidak disalib. Tidak disalib. Allah yang berkuasa mengangkat dia. Walaupun mereka berusaha menyalib Nabi Isa, tapi Allah punya kekuasaan lain yang kita tidak tahu bagaimana kadar kekuasaannya. Jadi itu memang Dajjal itu arti yang paling tepat menurut ahli tafsir, pembohong. Jadi kalau ada pembohong-pembohong di sini di negeri kita, Dajjal itu. Ada yang mengatakan saya nabi, Dajjal itu. Berauzubillah lah. Berauzubillah, a'udzubillah min syarri fitnatil masihid Dajjal. Hafal ini, saya sarankan menghafal 10 ayat. Awal surah Kahfi atau akhir surah Kahfi, kalau bisa dua-duanya awal dan akhir lebih bagus, tapi ingat, minta tolong kepada Allah supaya bisa menghafalnya. Allah akan mempermudah. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Kamu mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Kita kalau kadang-kadang melihat hufaz kecil, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, 8 tahun, itu semuanya kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Kalau kita minta, ya Allah mudahkan aku untuk menghafal 10 awal Al-Kahfi, Allah akan mudahkan. Demikian. Hah? Alhamdulillah. Kalau sudah hafal, jangan lupa tingkatkan mentadabburinya. Sangat-sangat luar biasa. Al-Kahfi ini luar biasa. Itu saya ceritakan tadi. Sahabat besar Usaid bin Hudayr membaca Al-Kahfi. Hadisnya hadis sahih. Turun malaikat, dia saksikan sendiri, cerita kepada Nabi. Nabi menguatkan itu. Tilkas sakinah. Itu adalah sakinah. Nazalat lil Quran. Turun sakinah itu karena engkau membaca Al-Quran. Di hadis itu dikatakan membaca surah Al-Kahfi. Walaupun ada hadis yang lain satu lagi membaca Al-Baqarah, tapi jelas-jelas Al-Kahfi di situ dia mengadukan kepada Rasulullah. Demikian Allah. Ada saksi ini saya kedua Pak Ustaz
bilang dekatkan malaikat sampai-sampai kita mandi yang pakai kain samping kadang-kadang enggak orang kan malaikat kan marah itu dia ada begini mulai dari juli saya hitung jadi saya menambah itu ke Facebook bahwa itu masuknya itu di Facebook itu banyak pembohong-pembohong besar dapat hadiah 500 juta 50 juta 10 juta Ya, itu Dajjal. saya berpedoman ini mudah-mudahan ini proposal banyak yang datang sekarang kemarin-kemarin ada ketemu di balik saya marra'awi karena paling baik diri Thailand tetapi gaji wajah kata beriman saya mudah-mudahan itu karena siapa yang boleh sekarang berubah dengan kekuasaan termasuk bakat duit utama kekuasaan itu sudah berapa saya lihat itu kalau nggak bisa dengan ngomong begini nggak bisa lagi itu beriman setelah masuk merambat ke situ tentu saya juga kan mengendampingi saya kan udah menikah setelah saya itu tapi setiap malam saya bangun orang-orang itu melalui ini silakan bangun sholat tahajud malam 2 rakaat kemudian subuh sebelum subuh jangan lupa tapi kita kan kalau tadi malam bersama ibu bapak menjadi orang yang mulia kan ada Al-Quran itu kemudian yang kedua barang siapa yang salat wajar saya sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya kalau gajinya 1 juta itu nggak salat sunat rugi ini kekayaan dengan adanya begitu alhamdulillah sekarang saya juga ada kerugian ke sana korban kebaikannya korban apalagi dia kan korban tapi itu bukan korban kita nanti pasti akan dibayar kita ya insyaallah Pak Sapril insyaallah kalau kita melihat kemungkaran terutama dajjal pembohong kita harus mengadakan kita lawan kemungkaran itu dengan segala upaya kita. Jadi ini kadang ini saya lihat jemaah udah pada mau keluar ini. Jadi dengan adanya begitu karena bapak dan itu bisa panggilan itu jadi al hidayah gitu. Tapi saya belum cerita bapak dan mas saya kali jalan dari Pak Sapi dari mana? Oh sampai saya nggak pernah datang karena kita mencari dana kan. Tapi kalau tahu dengan adanya begitu sekarang sudah ada 39 orang hanya selalu sedekah. Ya baik. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Allah untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.